sebagaimanapun banyaknya aktivitas kita harus bisa membagi waktu untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channelnya IMC, Isnu Media Corporation. Nah, masih di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah masih diberi kesempatan sahabat IMC bertemu kembali. Kita diberi kesempatan lagi bertemu sama beliau yang sangat sibuk. Ini spesial banget loh, kita bisa masih berbincang-bincang bersama beliau, yakni owner dari Barokah Farm. Beliau juga seorang dokter, juga di sebuah rumah sakit di Kediri tentunya. Beliau ini Dokter Taufan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Puasanya masih terus ya, nggak boleh bolong loh, Dok. Siap. Dengan segala segudang aktivitasnya, semoga tidak mengurangi keberkahan Barokah Farm juga. Oke. Amin. Dan semoga ngaji alam bersama Barokah Farm, yaitu bersama beliau ownernya langsung Barokah Farm, yakni Dokter Taufan. Semoga ngaji kita bermanfaat, semoga juga menjadi ladang jariah kepada panjenengan ya, Dok. Amin. Terutama di bulan suci Ramadan ini, semoga berlipat ganda nilai kemanfaatannya. Nah, sahabat IMC, terus saksikan obrolan-obrolan kami, jangan skip. Tapi jangan lupa juga ya subscribe. Nah, langsung aja nih, Dok. Untuk saat ini, untuk sekarang, ini kita pengen tahu nih, dengan segudang aktivitasnya Dokter Taufan nih, di rumah sakit iya, punya peternakan iya, kemudian jadi motivator juga. Ini kemana-mana nih Dokter Taufan nih. Ini cara manajemen dirinya tuh kayak apa sih? Kok masih bisa melakukan berbagai aktivitas sehingga bahkan mengembangkan peternakan, padahal kan aktivitasnya sudah sangat banyak. Ini bagaimana memanajemen diri agar semuanya bisa terlaksana dengan baik, terus kemudian peternakan juga bisa berjalan dengan lancar. Setahu saya ini Dokter Taufan itu langsung setiap hari terjun langsung di peternakannya sendiri, melakukan pengawasan ya, Dok ya. Yep. Nah, itu gimana? Penasaran nggak sih? Jadi nggak hanya di rumah sakit aja jadi dokter, tapi setiap hari juga memeriksa pasien-pasiennya di peternakannya. Turun langsung dengan 1000 ekor kambing, luar biasa nih. Yuk, mari kita simak bersama-sama ya. Gimana nih sharing dari beliau? Monggo, silahkan. Okay. Dokter. Terima kasih atas kesempatannya ya. Iya. Itu pertanyaannya pendek tapi jawabannya bisa panjang. Iya. Enggak ya, terima kasih lah. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan ya, kesempatan sampai saat ini bisa berbicara di forum ini, dan semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan saya yakin konten-konten dari IMC jempol. Amin. Dan saya yakin pasti memberi manfaat lah bagi semua penonton. Amin. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya. Ya, oke. Like, comment. Betul, untuk kemajuan channel ini ya. Ini masalah manajemen ya, waktu. Jadi kalau kita bicara manajemen, apa sih yang perlu di-manage dalam aktivitas yang serba padat seperti ini? Tentunya adalah waktu. Karena waktu itu tidak bisa kita beli, tetapi kita bisa memanage waktu ya, sehingga kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita dengan hal-hal yang positif. Jadi
Kalau bicara waktu, saya tergelitik juga melihat fenomena waktu. Saya jenengan punya waktu yang sama 24 jam, ya kan? Orang-orang sukses di luar juga punya waktu 24 jam, tapi kenapa mereka bisa sukses, bisa sampai kaya, bisa sampai mungkin jadi orang penting? Di sisi lain kita hanya seperti itu, ya kan? Semua punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama. Yang beda adalah kerja keras mereka, ya kan? Manajemen waktu mereka. Kalau waktu sama, ya kan? Kita diberi kesempatan waktu yang sama. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan manajemen waktu itu kita harus buat sedemikian rupa. Seperti di tempat saya ya, saya tidak bicara mungkin rekan-rekan yang lain menganggap manajemen waktu saya bagus, tapi menurut saya masih perlu kita perbaiki. Oke. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi kalau yang sudah saya terapkan di sini Bu ya, Iya, iya. hari Senin sampai Jumat Iya. itu waktu saya untuk rumah sakit. Rumah sakit. Ya kan? Senin sampai Jumat waktu saya untuk rumah sakit. Sabtu dan Minggu waktu saya untuk ternak. Oke. Ya. Nah, ada waktu-waktu di sela-sela itu. Jadi kalau saya kupas lebih jauh, lebih Iya, detail, itu adalah waktu di pagi hari sebelum aktivitas di rumah sakit, saya pasti sempatkan ke kandang Oke. untuk cek. Setelah itu berangkat ke rumah sakit, pulang rumah sakit saya sempatkan cek lagi. Habis itu malam saya praktek. Ya seperti itu. Tapi yang perlu saya tekankan adalah sebagaimanapun banyaknya aktivitas kita harus bisa membagi waktu untuk keluarga. Nah ini sebenarnya dari tadi juga yang ingin saya tanyakan. Jenengan Senin sampai Kamis, sampai Kamis ya, sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat untuk rumah sakit, Sabtu Minggu untuk peternakan. Lalu untuk keluarga kapan dok? Terus jenengan itu kapan healingnya? Biasanya kapan healingnya? Terus jenengan itu gini, bahagia nggak dengan semua ini gitu loh. Jadi bertanya-tanyanya gitu, kayaknya tuh 24 jam itu dipakai rumah sakit, peternakan, rumah sakit, peternakan, belum lagi nanti kalau ada undangan jadi motivator nih. Nah, terus kapan nih sama keluarga? Kapan nih healingnya? Iya nggak sih? Oke, kalau bicara bahagia sejauh ini alhamdulillah saya bahagia. Karena memang peternakan ini kan berangkat dari hobi. Oke. Jadi iya. bukan sebuah keterpaksaan. Oke. Jadi saya menjalaninya dengan cukup enjoy. Terus kapan healingnya? Iya. Karena hobi saya di sini, jadi saya begitu ke kandang Itu jadi healing. itu jadi healing. Oke. Jadi healing yang ramah kantong. Ini. Healing yang ramah Ramah kantong. kantong. Healing yang ramah kantong. Iya. Kan prinsipnya kan healing itu kan melepas kepenatan, ya kan? Iya. Mencari suasana berbeda daripada aktivitas biasanya. Iya. Nah itu saya temukan di belakang rumah. Jadi healing saya begitu ke kandang, saya lihat domba-domba makan, lagi beranak, gemuk, sudah senang. Iya. Kalau lagi sakit gimana dok? Apakah itu jadi healing juga? Nah itu, kalau yang lagi sakit itu yang bikin pusing juga ya. Healingnya jadi ini. Jadi sama aja mungkin kalau kita lagi healing di tengah jalan, baru kita bocor. Oke. Ya kan? Sama aja kan? Oh iya, sama. Oke. Benar. Nggak selamanya itu mulus healing itu. Oke. Jadi di kandang itu juga seperti itulah. Setuju. Nggak iya. selamanya semua domba itu sehat. Ya ada kali yang sakit. Kalau pas lagi sakit ya healingnya agak terganggu dengan yang sakit. Oke. Tapi overall keseluruhan kita masih bisa menikmati proses. Jadi ya enjoy aja lah. Artinya karena ini berangkat dari kebahagiaan dari hobi. Bagaimana kalau ini ya berangkatnya nggak dari hobi gitu? Misalkan ada yang aku terinspirasi nih sama Dokter Tovan, pengen saya mencoba di sana begitu, mencoba di peternakan.
walaupun itu bukan hobi saya. Nanti terus gimana nih manajemen waktunya kan kayak gitu. Manajemen waktu, manajemen diri, kemudian itu tadi untuk agar minimal kan kita harus bahagia dengan apa yang kita lakukan kan memang gitu ya. Konsepnya apakah benar seperti itu? Agar apa yang kita lakukan itu apa ya, bukan menjadi beban. Jadi gini, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus senang dulu. Harus senang. Mungkin bukan berawal dari hobi, tapi kita harus senang dulu. Senang. Nah, kalau kita senang, kita bahagia, pastilah tidak berat, ya kan? Jadi jangan kita ternak karena terpaksa. Kalau ternak karena terpaksa itu sulit untuk berhasil. Jadi kalau mau terjun ternak, senangi dulu ternak. Senangi dulu ternak. Kalau belum senang ternak tapi ingin ternak, paling tidak rekrutlah orang yang untuk merawat ternak Anda dengan senang. Dengan senang. Ini salah satu tips nih. Jika ingin beternak tapi kita itu belum bisa menyukai ternak, rekrut orang yang bisa mencintai dan menyukai ternak Anda. Seperti itu. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Terus terkait dengan apa? Untuk pembagian waktu manajemen. Jadi tetap alokasi waktu untuk keluarga itu biasanya saya berikan di akhir pekan. Akhir pekan Sabtu Minggu itu pagi sampai sore saya di kandang, malam kan kita free. Jadi malam itu untuk aktivitas untuk keluarga. Karena memang harus tetap seimbang ya, karena percuma kalau kita kerja banting tulang sana ini tapi keluarga kita tidak dapat waktu untuk. Kalau kita tidak bahagia sama aja. Intinya nomor satu harus keluarga. Betul. Jadi usaha kita itu sebagai sarana untuk membahagiakan keluarga. Jangan sampai kalau kita sudah senang ternak, pagi siang malam ternak, dapat duit banyak tapi keluarga tidak bahagia, kan sama aja, bohong. Kemudian ini juga nih pengen tanya tips lagi dok. Tips lagi. Penjenengan sudah pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ketika penjenengan menjadi dokter itu awalnya berawal dari keinginan orang tua. Nah, artinya kan ada mungkin sebuah keterpaksaan ya masuk di jalur kedokteran. Nah, bagaimana jenengan akhirnya mencintai profesi itu, mencintai apa yang jenengan lakukan itu? Jadi awal saya di kuliah kedokteran, 1 tahun pertama itu sangat berat karena saya memang nggak seneng. Berangkat dari keterpaksaan. Nah, tapi dari situ saya banyak waktu untuk berpikir bahwasanya ini saya senang dan saya tidak senang harus saya hadapi. Mau tidak mau saya tidak mungkin mundur. Mau tidak mau saya kan tidak mungkin mundur. Jadi kalau saya tidak ada pilihan untuk mundur dan terus saya terpuruk dengan keterpaksaan, ya akan berat. Sama aja saya akan berlaku zalim ke diri saya sendiri, ya kan? Dan mungkin kalau saya tidak senang, tidak bisa keluar dari keterpaksaan, ya mungkin juga saya kuliahnya akan tidak lulus. Seperti itu kan? Tidak lulus, jadi sangat terpaksa sehingga berawal dari situ lah, mungkin awalnya keterpaksaan. Tapi kita harus menjalani. Nah, kita mau tidak mau harus menghadapi sehingga dari keterpaksaan menjadi sebuah kebutuhan dan bisa menjadi sebuah kesenangan. Saya berawal dari situ, jadi berangkatnya seperti itu. Dan saat itu memang saya banyak belajar dari teman-teman saya seperjuangan yang mana mereka punya keinginan kuat untuk menjadi dokter, tapi karena satu lain hal tidak bisa. Nah, saya punya kesempatan, tetapi saya tidak mensyukuri, tidak menikmati. Nah, itu kan poinnya adalah rasa syukur juga ya. Betul. Iya. Poinnya adalah rasa syukur bahwa kita diberi kesempatan ini. Iya. Dan mungkin orang lain menginginkan kesempatan itu, tetapi tidak bisa. Nah, kita sudah diberi kesempatan itu, kenapa kita tidak menjalankan dengan baik? Apapun yang hari ini kita lakukan, tetap harus disyukuri. Poinnya untuk
poinnya di situ nggih. Ya. Ketika kita mungkin mengalami kegalauan kegalauan ketika melakukan sesuatu, lihatlah dari sisi yang berbeda. Betul. Syukuri apa yang kita lakukan hari ini, seperti itu. Nah, kembali lagi ke ini, Dok. Kembali lagi ke Barokah Farm. Masih pengen ini sih, diskusi, sharing lagi terkait manajemen di Barokah Farm sendiri itu, apakah penjenengan itu selalu melakukan kontrol secara langsung, maksudnya kontrol sendiri, mengontrol keseluruhan operasional, perawatan itu penjenengan lakukan sendiri atau bagaimana? Oke. Kalau awalnya dulu ya semua saya, tetapi sekarang sudah kita bagi, ada divisi-divisinya. Kita sudah berikan pembekalan pada SDM yang kita miliki sehingga sudah sangat mengurangi beban saya. Jadi ada bagian yang divisi kesehatan ada sendiri, yang bagian divisi pengiriman ada sendiri, yang bagian pakan ada sendiri. Oke, tapi jadi sudah cukup kita punya. Nah, tinggal nanti saya evaluasi secara global saja, tidak langsung detail satu persatu. Tinggal nanti bagian-bagian yang terkait itu saya minta laporan. Tapi apakah awalnya dulu di awal ketika merintis awal nih penjenengan semuanya terjun langsung, dilakukan sendiri terlebih dahulu sebagai bahasanya mungkin sebagai riset sebagai uji lapangan atau seperti apa gitu, dilakukan sendiri baru kemudian bisa membentuk manajemen seperti itu atau bagaimana? Ini mungkin harapannya bisa jadi inspirasi nih buat sahabat-sahabat IMC gitu. Jadi kalau awalnya dulu semua saya handle. Harus di-handle ya, harus karena di-handle saya punya sendiri. keyakinan sebelum saya mengajari anak kandang saya, anak buah saya harus lebih bisa. Saya harus bisa terlebih dahulu. Saya tidak mungkin mengajari orang lain untuk nyopir. Iya. Kalau saya belum bisa nyopir. Iya kan? Iya. Sehingga kalau saya mau punya SDM yang bagus di peternakan, iya. Saya harus bisa dulu. Baru saya merekrut orang untuk saya latih, saya ajari SOP yang benar, saya pandu untuk bisa membantu saya. Kalau saya tidak terjun langsung, saya tidak akan bisa. Iya, artinya apapun yang kita lakukan, kita harus istilahnya harus terjun langsung terlebih dahulu. Iya. Nggak boleh gengsi, walaupun jenengan dokter yang selalu berkutat dengan tempat-tempat bersih dan steril. Jadi nggak boleh gengsi, nggak boleh intinya tetap harus terjun langsung dengan dunia ternak yang memang ya mungkin pastinya ada bau-bau kotornya seperti itu ya. Gitu nggak, Dok? Ya, benar seperti itu nggak. Nah, sekarang ini nih yang ingin kami tanyakan nih, sebelumnya dengan sebelum ini mungkin kita flashback ke belakang, dengan adanya Barokah Farm ini yang menginspirasi, maksud saya yang menginspirasi penjenengan untuk akhirnya bisa mengembangkan Barokah Farm ini dari siapa? Dari misalkan punya inspirasi mungkin guru atau orang tua atau teman sahabat gitu. Akhirnya membuat penjenengan, ini nih terinspirasi untuk ini, saya harus bisa nih bikin mengembangkan peternakan sampai sejauh ini kayak gitu. Kalau untuk ternak ya mungkin saya awal itu saya terinspirasi dari ayah mertua saya. Dari ayah mertua? Ayah mertua itu waktu saya awal nikah, mertua itu punya ternak, terus sangat bagus ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, sangat bagus, sehingga dari situ muncul keinginan untuk ternak. Itu kalau yang awal. Nah, kalau yang untuk bisa berkembang seperti besar ini ya banyaklah yang membuat saya termotivasi ya, peternak-peternak yang lebih senior, yang mana ternaknya sudah berjalan bagus, punya ternak ribuan ekor, itu kan menjadi inspirasi saya. Ya banyaklah peternak-peternak senior yang sudah lama lah peternaknya. Jadi
Ya, itu menjadi mungkin saat itu menjadi role model saya. Wah, oke lah, ternyata ternak itu bisa sampai ribuan ekor. Itu menjadi motivasi yang mana saya berprinsip kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Oke. Nah, sehingga dari situ mungkin saya melihat senior-senior, wah itu ternaknya bisa sampai ribuan ekor. Dia bisa, kenapa saya enggak? Dari situ saya mulai mencoba dan saya yakin saya pasti bisa. Oke. Gitu. Artinya tapi awal yang menginspirasi penjenengan itu adalah mertua, Ya. ayah mertua. Oke. Kalau yang sebelumnya mungkin masa kecil dokter atau pas waktu SMP atau SMA mungkin barangkali ada sosok yang barangkali terlintas. Oh, ini saya suka, yang menjadikan saya suka dengan dunia perhewanan. Apakah ada atau Kalau masa kecil ya, cerita masa kecil itu saya mulai jualan ya iya. sejak kelas 4 SD. Oh, keren. Wah, ini jiwa entrepreneurnya ternyata sudah muncul sejak SD. Saya Luar kelas biasa. 4 SD itu saya sudah jualan ke kota ya. Pasar Setono Betek. Dari sini? Dari sini saya dari Ngadiluweh ke dari Setono Ngadiluweh. Betek itu saya berangkat habis subuh, Masya naik Allah, sepeda luar pancal. biasa. Keren. Saya di sana itu jualan kalau enggak kelinci, burung merpati, kalau enggak gitu burung kecoa. Tergantung saya punya dagangan apa. Jadi saya ceritanya itu kelas 4 SD itu saya sudah mulai dunia perdagangan Perdagangan hewan. Oh iya, memang dari situ. dan tidak hanya hewan. Jadi dari kecil itu saya juga jualan mainan anak-anak. Oh gitu. Jadi Iya. kalau ke sekolah saya juga bawa mainan akan saya jualkan ke teman-teman begitu. Jadi itu memang dari kecil saya suka seperti itu. Dan yang menginspirasi untuk jiwa dagang saya itu memang orang tua saya, bapak saya. Oke. Bapak saya sendiri memang itu dari wira swasta ya, Iya. pengusaha, dari berdagang. Dari kecil memang kita dilatih untuk tidak malu berjualan, sehingga itu Baik. sangat memberi manfaat ya, memberi efek ke saya sampai bisa sejauh ini. Oke. Jadi ini salah satunya, ini juga termasuk tips nih sahabat IMC. Bagi yang mungkin hari ini yang sudah berkeluarga atau yang siap-siap, yang ingin siap-siap punya keluarga, ini tips dari Dokter Taufan mungkin bisa jadi inspirasi juga nih, menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak kecil. Ya. Nanti jadi apa nantinya ketika anak-anak kita sudah dewasa. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin sudah belum kedaluarsa ya dokter, untuk memulai Ya. masih ada kesempatan untuk bisa menjadi entrepreneur. Salah satunya menjadi peternak ya, Ya. Dok. Iya. Nah, ini kayaknya terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk penjenengan, Dok. Untuk kali ini, diskusi kali ini, pertanyaan terakhir, Dok. Pengen tahu nih, jenengan bisa mengembangkan Barokah Farm ini sebesar ini, amalannya apa, Dok? Mungkin ada amalan. Wah, ya, mungkin berat nih latihannya bahasanya, sampai amalan apa ini 40 berat kali, ya. 40 hari, 40 malam dengan jumlah 40 kali, mungkin banyak sekali. Ini Mungkin bisa seperti itu ya. ini amalan yang apa ini, yang tradisional. Iya, iya, Jadi iya. kalau bicara amalan sebenarnya tidak ada yang khusus. Kalau saya prinsip yang pertama adalah apapun usaha kita, yang nomor satu adalah ridho orang tua. Ridho orang tua, baiklah. Ya. Nomor satu ridho orang tua. Itu yang harus pertama ya. Yang kedua adalah kita harus istiqomah. Apapun usaha kita harus istiqomah. Jadi apapun usaha kita harus istiqomah, harus konsisten, harus kita mau belajar walaupun di luar bidang kita. Walaupun jatuh bangun ya. Jatuh bangun, kita jangan menyerah. Oke. Ya. Terus yang ketiga adalah insya Allah saya sholat duha.
Sholat duha. Oke, tidak ketinggalan, nggak pernah Insya Allah. lewat nggih. Iya, iya. Insya Oke, Allah. baiklah. Nggih. Itu nanti tidak tahu itu rahasia di balik sholat duha itu nanti mungkin ada Iya. rahasia yang mungkin jadi itu Iya, Dok. seperti itu. Jadi yang membuat saya sampai ini mungkin bisa lebih. Dan ya ada lagi yang ya ini yang penting, kalau sudah berkeluarga itu bahagiakanlah istrimu. Bahagiakan istri. Hah, saya seneng nih. Itu tips yang terakhir, bahagiakanlah istrimu. Iya. Kalau istrimu bahagia, udah itu rezeki itu kayak mengalir. Oke. Kalau istri bahagia sekali, rezekinya mengalir. Nggak Kalau hanya bahagia dua mengalir, kali itu beras kebanjiran. gitu ya, kebanjiran ya. Kebanjiran. Betul. Kalau istri bahagianya berkali-kali, waduh itu bisa kayak air bah itu yang masuk. Iya. Jadi, Oke. Nggih. Bahagialah para ibu-ibu yang punya suami yang berprinsip membahagiakan istri ya. Iya. Kalau suaminya belum bisa membahagiakan istri, ya tetap harus bersyukur lah istrinya. Kersane nanti suaminya jadi ikut bahagia. Akhirnya bisa membahagiakan istrinya. Senyum aja sudah bahagia Bu ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi Iya, baiklah. membahagiakan istri itu tidak selalu dengan materi ya. Iya. Kita tersenyum aja mungkin istri kita sudah bahagia. Iya, betul. Nggak usah Setuju. modal banyak lah. Iya. Suami setia aja istri sudah bahagia. Oh, Betul nggak, Bu? sangat. Itu nomor 1. Kok jadi curhat ya? Saya jadi curhat nih. Jadi saya rasakan itu kalau kita bahagia. Dan jangan lupa kita harus berbagi. Kalau kita bahagia, mungkin hewan ternak juga bahagia ya? Oh Dok, ya? iya, tentu. Dia bisa merasakan. Iya, oke, Dia merasakan. baiklah. Dan jangan lupa dari keseluruhan usaha kita, apabila ada keberhasilan, kita sukses, jangan lupa untuk berbagi. Iya, poin penting ini Poin ya. penting. Jadi jangan lupa untuk berbagi. Kalau kita bahagia, alangkah baiknya kebahagiaan itu kita bagi ke orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan bahagia seperti yang kita rasakan. Kita rasakan. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih dokter, luar biasa menginspirasi sekali untuk hari Sama-sama. ini. Poinnya adalah tips dari dokter Taufan adalah jika ingin sukses, dokter Taufan tipsnya adalah lakukan usahamu dengan bahagia. Cari ridho orang tua, istiqomah, kemudian jangan lupa duhanya, dan poin terakhir, bahagiakan istri jika sudah punya istri. Oke. Baiklah sahabat IMC, semoga diskusi sharing dari Dr. Taufan hari ini bermanfaat. Amin. Untuk sahabat IMC dimanapun berada. Terus ikuti channel IMC. Di lain kesempatan, insya Allah kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Ya Dok ya. Oke, untuk IMC spesial ya, selalu siap. Selalu untuk siap, selalu siap. IMC. Nah, ini apa istimewanya IMC? Pasti dispesialkan, disempatkan sama beliau walaupun waktunya sangat sibuk. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga puasanya lancar semua, Amin. mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Semua Amin. usahanya, semua usaha dari sahabat IMC diberikan kemudahan dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.